Halo teman SOS, ketemu lagi bersama saya Ipan Sofian di SOS Sound of Selong Squad. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan, Pak Noe Rasidin. Oke. Nah, Pak Rasid ini adalah Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan. Ini Pak, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan mengenai top 3 keluhan dari peserta yang sudah kemarin saya sudah wawancara si pesertanya seperti itu. Kira-kira apa nih yang masih dikeluhkan oleh peserta seperti itu? Ada 3 keluhan dari peserta itu yang perlu mungkin Pak kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama dulu Pak. Yang pertama itu terkait masalah nonaktif karena ID DTKS dan sebagainya. Nah, itu kira-kira seperti apa Pak? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ipan. Halo Sobat SOS. Ya, Sobat SOS. Iya. Jadi terkait dengan pengaduan data DTKS ini sebenarnya awalnya itu adanya karena penonaktifan dari Kementerian Sosial. Oh iya. Untuk data-data PBIJK yang diindikasikan tidak valid. Tidak valid, betul. Mulai dari NIK-nya tidak valid, tidak online dengan Dukcapil, kemudian sudah meninggal, kemudian baru diupdate ataupun sudah beralih status menjadi kerja penerima upah, misalnya PNS, TNI Polri, atau sudah bekerja di perusahaan. Nah, data-data itu akhirnya dinonaktifkan. Cuma pada kenyataannya memang masih ada data-data yang nonaktifkan ini, masih ada peserta yang memang benar-benar membutuhkan pelayanan. Membutuhkan pelayanan tapi dinonaktifkan. Ya, memang di kategori bermasalah, tapi memang dia sebenarnya tidak mampu juga. Betul, betul. Nah, untuk data-data ini memang karena di Selong sendiri hampir 80% mayoritas pesertanya adalah PBI. Betul. Jadi berdampak juga pada peserta banyak juga yang dinonaktifkan. Dinonaktifkan, betul. Nah, untuk reaktivasi kembali tentu dilaporkan di kantor cabang. Di kantor cabang, betul. Dengan beberapa kriteria yang harus kita cek dulu. Yang pertama, apakah sudah masuk data DTKS dari Dinas Sosial? Oh iya, kalau masuk masih bisa direaktivasi dengan jangka waktu 6 bulan sejak pertama kali dinonaktifkan. Ya, betul. Kemudian kategori lainnya adalah baru sekali kena SK penonaktifan. Baru sekali, ya. Kalau sudah 2 kali, artinya dia sudah tidak bisa direaktivasi kembali. Oh iya. Harus ajukan ulang sebagai data DTKS, betul. Mulai dari desa, kemudian dinas sosial kota kabupaten, ke provinsi, ke pusat, kemudian ditetapkan kembali sebagai PBIJK. Oh, seperti itu Sobat SOS ternyata ya. Untuk klasifikasi atau alur dari pengajuan kembali untuk reaktivasi bagi teman SOS semua yang kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBIJK Pak ya. Oke. Yang kedua Pak, kemarin ada beberapa peserta juga yang mengeluhkan, aduh jaraknya jauh ternyata dia ke sini, butuh biaya, ongkos dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan tim bagian mutu layanan kepesertaan ini untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Ipan. Ini juga hal termasuk salah satu yang penting yang perlu kita sampaikan ke masyarakat terkait dengan inovasi-inovasi apa saja sih yang sudah ada di BPJS Kesehatan yang wajib masyarakat tahu sehingga bisa dimanfaatkan dan bisa lebih efektif untuk mendapatkan pelayanan. Iya, betul. Yang pertama yang saat ini sedang sangat-sangat kita gembar-gemborkan di masyarakat adalah Mobile JKN. Mobile JKN, betul Pak. Mobile JKN ini ada istilahnya semua ada dalam genggaman gitu. Nah, di Mobile JKN ini kita bisa mengecek semua data kita. Iya, betul. Pertama terkait dengan keaktifan. Keaktifan juga bisa di situ. Bisa dicek di situ. Kemudian anggota keluarga kita siapa saja yang sudah terdaftar yang masuk dalam data kita. Kemudian untuk peserta mandiri bisa mengecek iurannya, tunggakannya, bahkan riwayat pembayaran juga ada semua di sana. Bisa melakukan pendaftaran auto debit secara online, bisa memanfaatkan antrian online. Betul. Ya, tidak hanya di kantor cabang, tapi di fasilitas kesehatan juga kita maksimalkan manfaat dari aplikasi Mobile JKN. Jadi nggak perlu antri lama-lama di Vaskes, ambil nomor antrian di aplikasi Mobile JKN, bisa mengecek ketersediaan tempat tidur, banyak sekali
manfaatnya. Jadi semua ada dalam genggaman. Yakin kalau peserta punya mobile JKN, 90% pelayanan bisa didapatkan. Bisa didapatkan. Termasuk tadi Mas Ivan, pengaduan. Pengaduan. Nah, pengaduan juga bisa diakses melalui mobile JKN. Yang kedua, kita punya call center 165. Ya. Silakan dihubungi, bahkan untuk pendaftaran juga bisa di call center, apalagi pengaduan. Betul. Sangat bisa. Kemudian kita punya Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Ya. Nomornya di 0811 165 165. Kemudian silakan, itu juga banyak sekali pelayanan yang bisa didapatkan. Akses di Pandawa itu Pak ya. Perubahan data, pengecekan keaktifan juga bisa. Kemudian kita juga punya mobile customer service atau MCS. Nah, ini silakan kita bisa berkunjung mendekat ke masyarakat, bisa di desa, di kantor-kantor, di sekolah, ataupun di tempat-tempat keramaian, itu bisa kita kunjungi dan kita bisa langsung memberikan pelayanan mobile di sana. Jadi kita akan mengirimkan pegawai, kemudian juga dengan kelengkapan untuk pelayanan peserta. Nah, itu jadi Sobat SOS, kalau misalkan Sobat SOS di sini misalkan merasa jauh ke kantor dan lain sebagainya, apalagi kan Pak di daerah kita tuh misalkan di daerah Sumbawa sana jauh sekali gitu untuk akses ke kantor BPJS Kesehatan, bahkan transportasinya juga nggak ada, susah dan lain sebagainya gitu. Bisa bersurat aja mungkin Pak ya ke kami, nanti kami akan berkunjung ke sana seperti itu. Nah, yang ketiga Pak, terkait masalah keluhan peserta itu tentang kemana sih saya harus melakukan pengaduan. Tadi sudah dibahas juga sebetulnya sama koordinator frontliner, tapi sama Bapak sih sekarang, kemana sih saya harus mengadu kalau misalnya ada pengaduan dan lain sebagainya. Karena sejauh ini informasi dari peserta, saya bingung kalau misalkan harus ngadu dan lain sebagainya. Kan apalagi kalau misalkan di kantor terbatas waktu ya Pak ya, terbatas waktu dan lain sebagainya. Seperti itu, gimana itu Pak? Ya, baik. Untuk pelaporan pengaduan kita juga punya banyak sekali kanal pelaporan untuk pengaduan. Yang pertama tentu ke kantor langsung. Betul. Ke kantor langsung. Coba kan kalau di kantor pasti butuh effort lagi, antri ada lagi, biaya, ongkos, antri, gitu, kemudian waktunya mungkin juga cukup lama. Kemudian untuk yang kedua untuk pengaduan misalnya di fasilitas kesehatan, kita punya petugas PIPP. Oh, ada petugas PIPP. Ya, betul. Jadi di Vaskes itu, di puskesmas ataupun rumah sakit kita sudah tempelkan poster petugas pengaduan. Nanti bisa dihubungi di sana. Ada nomor handphonenya juga. Ada nomor handphonenya, ada fotonya. Selain petugas BPJS, ada petugas rumah sakit juga yang kita pasang di poster itu. Nah, itu bisa dihubungi 1 kali 24 jam. Kemudian kanal lainnya tentu di aplikasi mobile JKN tadi, mau permintaan informasi ataupun pengaduan, bisa melalui aplikasi mobile JKN, ada fitur khususnya untuk pengaduan. Kemudian di call center 165 bisa, kemudian di kanal-kanal lain, misalnya pada saat kita MCS sedang ada kegiatan, itu bisa juga dilaporkan pengaduan. Siap, oke baik Pak. Ada satu lagi Pak, kan tadi udah 3 ya, sebetulnya ada yang mau ditanyakan sama saya nih Pak. Terkait kualitas dari mutu layanan di frontliner, dari security, dan lain sebagainya, pelayanan journey dari mulai security ke SO ke frontliner. Nah, otomatis kan mereka itu bekerja dari pagi sih Mbak sampai sore. Kekonsistenan pelayan peserta dari mulai senyum, sapa, keramahan dan lain sebagainya, kan otomatis kalau misalnya udah capek kan kadang kita juga Pak ya suka aduh gimana dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih Pak cara supaya mereka tetap konsisten melayani peserta dengan baik, atau misalkan informasi yang disampaikan tidak keliru. Nah, kira-kira apa kiat-kiat apa yang dilakukan oleh tim bagian mutu pelayanan ini untuk tetap mengkonsistenkan hal tersebut, seperti itu Pak? Iya Mas. Nah, kalau untuk teman-teman frontliner, betul. Pertama yang kita bentuk adalah mindset dulu Mas. Mindset Mindset kita bahwa kita di sini melayani, kita peserta butuh kita pun butuh peserta Mas. Betul. Kalau sebagai instansi pelayanan publik itu nggak akan jauh, nyawa utamanya itu adalah peserta. Peserta, betul Pak. Jadi bagaimana kita ingin dilayani, begitulah kita melayani. Kalau mau kita dilayani dengan sopan santun, tentu kita juga melayani dengan sopan santun. Nah, untuk menjaga konsistensi, tentu pertama kita saling mengingatkan. Ya, betul. Ketika ada misalnya security, kita lihat senyumnya kurang, kita sapa. Betul. Pak, senyum lagi, ingat
Ya, refresh kembali. diingatkan langsung. Kemudian setiap minggu juga kita mengadakan BPS. Oh iya, BPS. Role play juga kita latihan iya. setiap harinya karena bisa jadi pada kondisi-kondisi tertentu memang performa menurun. Betul. Jadi perlu kita jaga dengan merefresh kembali pada saat role play dengan mengangkat misalnya masalah-masalah yang sering terjadi ataupun kasus-kasus yang sering terjadi. Jadi kita punya standar layanan seperti apa, kemudian kita juga ada waktu pelayanannya, jadi nggak molor sehingga waktu tunggu tidak lama, waktu layanan juga tidak lama, dan harapannya bisa meningkatkan kepuasan peserta. Dan kita juga tetap membuka diri kalau misalnya ada peserta yang ingin memberikan saran kritik untuk pelayanan di kantor cabang, misalnya terkait dengan kenyamanan, atau misalnya tempat parkir atau seperti apa, silakan. Kami sangat terbuka dengan masukan, apalagi kalau masukannya memang dari pesertanya. Betul. Nah itu teman sos, ternyata beberapa hal yang sudah dikeluhkan oleh peserta sudah ditindaklanjuti Pak ya sama tim. Beberapa hal sudah dilaksanakan dengan baik. Otomatis kedepannya untuk transformasi mutu layanan ini dilakukan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Itu semua dilakukan untuk peserta seperti itu. Dadah teman sos. Oke.